Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas tentang ilmu Allah yang akan bisa terlihat yang disebut dengan ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya sahabat IMP, ayat kauliyah itu adalah ilmu dan kebesaran Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan untuk ayat kauniyah itu adalah yang Allah berikan kepada manusia, yang memang bisa dikatakan perbedaannya apa antara ilmu Allah dan ilmu manusia. Untuk ilmu Allah itu tidak terbatas, ilmu Allah itu luas. Sedangkan ilmu manusia terbatas dan masih tertutup hijab. Bisa dibuka atas izin Allah dengan anugerah yang memang Allah berikan kepada manusia tersebut dengan ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ada di dalam hadis sahih Ibnu Al-Jalali Wassalatu, bahwa di dalam ayat kauniyah di situ manusia bisa membuka hijabnya agar bisa melihat tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ilmu tersebut yang tiada batasnya. Allah akan memberikan ilmu tersebut jikalau seseorang yang sudah mencapai taraf ayat kauniyah. Ayat kauniyah bisa dipelajari oleh semua orang, tetapi di antara 1000 orang hanya 1 orang yang bisa sampai ke taraf. Sedangkan ayat kauliyah itu hanya bisa dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, dan salah satunya ada lagi yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Manusia biasa seperti kita ini tidak akan bisa nyampai ke dalam keilmuan ayat kauliyah, karena hanya pilihan Allah yang disebut dengan Rasul yang bisa mendapatkan ilmu ayat kauliyah. Ilmu ayat kauliyah sangatlah susah untuk didapatkan oleh Rasul, karena harus bisa melewati ujian-ujian yang terjal. Nabi Ibrahim alaihissalam harus bisa melewati ujian dengan mengorbankan anak. Dengan keikhlasan dan kepasrahannya kepada Allah, Allah gantikan dengan kambing. Karena itu dengan keikhlasan dan kepasrahannya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Nabi Muhammad SAW, ujiannya itu adalah harus melewati ujian yang sangat terjal yang berhubungan dengan umat, masyarakat, yang dimana beliau harus kuat banting, harus bisa kuat dalam hinaan, cacian, dan cemoohan. Bahkan banyak beberapa orang yang ingin berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, tetapi dengan izin Allah, Allah bentengi diri Rasulullah SAW dengan ayat kauliyah. Nah, untuk ayat kauniyah bagi manusia, sebenarnya itu mudah kalau misalkan kita bisa menjalankan dengan baik. Intinya satu, kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat kauniyah yang memang Allah berikan kepada seseorang yang Allah pilih, itu akan banyak sekali ujian juga yang memang dirasakan oleh orang yang dianugerahi oleh Allah tersebut. Orang tersebut akan banyak dibenci oleh orang dan akan banyak disukai oleh orang. Tetapi yang muncul ke permukaan itu adalah kebencian dari orang terhadap orang tersebut, yang dimana orang tersebut sudah dikaruniai ayat kauniyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menjalankan kesehariannya, orang yang sudah bisa mendapatkan ilmu ayat kauniyah itu akan mempunyai hati yang selalu bebas dan masa bodoh. Kauniyahiyatul hisab. Di situ orang tersebut tidak akan mendapatkan hisab sedikit pun, karena sudah memasrahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menebarkan kebaikan kepada orang-orang terdekatnya. Saling mengingatkan itu yang utama orang yang sedang mempelajari ayat kauniyah.
Karena di saat orang tersebut mempelajari ayat kauniyah, tugas dari Allah Subhanahu wa taala yang memang disampaikan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan ke dalam petunjuk atau ilapatnya orang yang dianugerahi oleh Allah, itu akan menyuruh untuk tegas dalam segi hal kebaikan. Di dalam hal kebaikan itu kita tidak boleh takut dengan apapun, hanya takut dengan Allah, karena Allah sendiri yang menugasnya untuk bisa menebar kebaikan. Tegur yang salah, rangkul yang benar, lebih tingkatkan kebenaran untuk bisa mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena penting di zaman sekarang orang-orang mempelajari ilmu ayat kauniyah, karena kauniyah itu di dalam Al-Quran tidak tercantum, tetapi ayat kauniyah itu langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan ayat kauliyah. Bedanya kauliyah dengan kauniyah itu sebenarnya tidak jauh beda ya, hanya sama saja, cuman tingkatannya lebih tinggi kauliyah, karena ayat kauliyah itu diberikan kepada Nabi dan ayat kauniyah itu diberikan kepada manusia yang memang sungguh-sungguh ingin bisa mendapatkan ilmu yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat IMP, di sini ada sahabat IMP yang bertanya ya, apakah ayat kauniyah itu sudah pernah ada yang diberikan ilapat tentang ayatnya atau amalannya? Itu wallahu alam, karena di dalam Al-Quran saja tidak tercantum yang namanya ayat kauliyah dan ayat kauniyah, karena itu yang datangnya langsung dari Allah. Berarti kita bisa mendapatkan ayat kauniyah dengan ketulusan hati. Ya sahabat IMP, mungkin sahabat IMP atau saudara-saudara ingin mengetahui amalan dari ayat kauniyah. Insya Allah kalau ada izin Allah, saya akan istikharah dulu untuk bisa mendapatkan amalan ayat kauniyah. Karena bagi saya ayat kauniyah itu sangatlah penting. Seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa orang yang memang belajar dari ayat kauniyah dan bisa menyampai ke taraf, itu akan jauh dari hisab. Itu sangat penting, karena kan begini, kita sebagai orang tua contohnya punya anak gitu ya, anak kita misalkan melakukan kemaksiatan, anak kita melakukan kesalahan atau dosa besar, yang kena hisab siapa? Kalau orang tuanya sudah meninggal, berarti jelas orang tuanya yang akan kena hisab. Nah, di situ ternyata ada cara supaya orang tua tersebut tidak kena hisab oleh dosa-dosa anaknya. Berarti kita harus bisa mempelajari ayat kauniyah supaya terhindar dari hisab. Dan ayat kauniyah itu bisa turun-temurun diturunkan kepada keturunan-keturunan kita, yaitu kepada anak dan cucu kita sampai 7 turunan. Tetapi dari sekarang persiapkan dulu hati yang lapang, tingkatkan ketulusan hati yang sangat dalam segala hal, dan tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah goyah dengan apapun ujian yang menimpa kita. Libatkan Allah di setiap keseharian kita, agar kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hindari ghibah, hindari kemaksiatan, hindari penyakit hati. Kalau bisa seperti itu, insya Allah di saat nanti mengamalkan ayat kauniyah yang memang langsung itu amalannya dari Allah Subhanahu wa taala yang memang diberikan kepada malaikat Jibril alaihissalam, dan setelah dari malaikat Jibril alaihissalam akan diberikan lewat ilapat kepada orang yang Allah anugerahi. Ayat kauniyah itu sangat luar biasa. Mungkin di dalam golongan manusia biasa pernah ayat kauniyah itu dipelajari dan sampai ke taraf oleh Aang Nuh Cianjur. Itu salah satunya kekasih Allah yang memang pernah mengamalkan ayat kauniyah sampai taraf, dan sampai akhir hayatnya beliau itu mendapat makom dari Allah sebagai golongan orang solihin.
Nah, sahabat IMP, mungkin penjelasan tentang perbedaan ilmu Allah dan ilmu manusia sudah saya bahas di dalam ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Insya Allah mungkin kedepannya akan ada lanjutan lagi ayat tersebut ya, yang memang kalau sudah ada ilafat yang memang datang ke dalam istikharah saya, insya Allah nanti saya akan sebutkan amalan ayat kauniyah. Nah, sahabat IMP, mungkin cukup sekian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.